Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video saya terkait dengan sistem penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2021 bagian kedua. Pada dasarnya, semua pelatihan dasar dilaksanakan secara blended learning. Kemudian bagi teman-teman penyelenggara bisa melaksanakan pelatihan secara klasikal dengan persyaratan instansinya belum siap menyelenggarakan blended learning. Tetapi ingat pada poin keduanya, pada tahun 2024 penyelenggaraan pelatihan dasar dilaksanakan secara blended learning. Pertama, teman-teman sekalian harus pahami terkait dengan pelatihan dasar. Yang dimaksud dengan pelatihan dasar CPNS ini merupakan pendidikan dan pelatihan masa prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi. Kemudian yang kedua, teman-teman juga harus memahami terkait dengan bahwa dalam distance learning ini ada dua kegiatan besar yang teman-teman akan ikuti. Pertama, aktualisasi selama 30 hari kerja di tempat kerja masing-masing di instansinya. Yang kedua, distance learning ini akan melalui e-learning, melalui LMS LAN. Rekan-rekan sekalian dimanapun berada, sebagaimana yang telah disampaikan dalam video yang pertama, bahwa penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 terbagi menjadi 3 model. Yang pertama, model klasikal. Model ini sama dengan penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2019 dan 2020. Kemudian, model yang kedua, pelaksanaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil adalah dengan model blended learning. Bagi penyelenggara pelatihan atau pemerintah daerah yang belum siap dengan blended learning ini, sampai dengan tahun 2024 masih diperbolehkan dengan model klasikal, tentunya dengan koordinasi kepada lembaga administrasi negara. Rekan-rekan sekalian, dalam model blended learning ini, peserta akan mengikuti 3 tahapan. Yang pertama adalah MOOC, peserta belajar mandiri dengan mengakses pembelajaran yang ada pada MOOC Lembaga Administrasi Negara. MOOC dilaksanakan selama 48 jam pelatihan atau 16 hari. Di MOOC ini, peserta belajar mandiri dengan mendownload dan menonton serta melihat media-media pembelajaran yang telah disiapkan. Dan MOOC ini diakhiri dengan evaluasi. Setelah selesai melaksanakan MOOC, peserta pelatihan memasuki tahap yang kedua, yaitu distance learning. Distance learning ini dilaksanakan pertama dengan e-learning sebanyak 270 jam pelatihan atau setara dengan 22 hari. Dan proses e-learning ini melalui LMS Lembaga Administrasi Negara. Dalam e-learning, proses pembelajaran pelatihan melalui sinkronus, ada interaksi dengan peserta dan pengajarnya. Yang kedua, melalui asinkronus, peserta kembali belajar mandiri. Tetapi yang membedakan dengan MOOC, pada asinkronus ini teman-teman peserta belajar melalui penugasan yang diberikan oleh pengampu atau widai suara yang ada interaksinya dalam sinkronus. Setelah selesai e-learning, tahap berikutnya yang masih ada dalam distance learning yaitu aktualisasi di tempat kerja. Aktualisasi ini dilaksanakan selama 30 hari atau setara dengan 320 jam pelatihan. Tahap yang ketiga setelah blended learning ini selesai yaitu tahap klasikal.
peserta masuk ke kelas, masuk ke asrama, dan mengikuti pembelajaran di lembaga diklat selama 6 hari. Inilah yang dinamakan dengan blended learning. Bagaimana apabila blended learning ini tidak bisa dilaksanakan? Sesuai dengan pasal 43 Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 bahwa proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan distance learning. Itulah rekan-rekan sekalian teknis atau model pelaksanaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2021. Untuk selanjutnya, saya akan membahas bagaimana proses EMOC, bagaimana proses distance learning, dan bagaimana pula proses pembelajaran klasikal. Jangan kemana-mana, simak terus video berikut ini. Dalam pembelajaran model blended learning, peserta dimulai pembelajaran mandiri melalui MOC Lembaga Administrasi Negara selama 48 jam pelatihan. MOC ini diawali dengan registrasi peserta dari instansinya yang kemudian didaftarkan kepada lembaga diklat untuk mendapatkan username dan ID untuk bisa mengakses ke MOC LAN. Kemudian, bagaimana ketika masuk MOC? Apa yang dilakukan oleh peserta? Pertama, setelah peserta login portal MOC yang telah disediakan, maka peserta akan mendapatkan welcoming video berisi tentang video pembuka dari Presiden, Menpan, Kepala Lembaga Administrasi Negara, atau dari Deputi. Setelah welcoming video ini selesai, dilanjutkan dengan pembelajaran mandiri, mendownload modul, melihat video shooting, podcast, infografis, PowerPoint interaktif, dan yang lainnya. Dan diakhiri proses MOC ini dengan evaluasi post-test atau evaluasi Q1. Selanjutnya, rekan-rekan sekalian, peserta akan masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap distance learning. Dalam distance learning, peserta registrasi kembali kepada penyelenggara diklat untuk bisa mengakses LMS Lembaga Administrasi Negara. Setelah bisa mengakses LMS, maka tahap berikutnya adalah tahap 1, pembelajaran agenda ke-1, agenda kedua, dan agenda ketiga. Setelah selesai pembelajaran agenda yang di dalamnya ada sinkronus dan asinkronus, diakhiri pembelajaran ini dengan evaluasi kedua bagian ke-1. Setelah selesai evaluasi, maka dilanjutkan tahap berikutnya agenda yang keempat, coaching dan penyusunan rancangan aktualisasi. Diakhiri dengan seminar rancangan aktualisasi. Selesai melaksanakan seminar rancangan aktualisasi, maka pelatihan dilanjutkan masih dalam distance learning, yaitu off campus atau masa aktualisasi di tempat kerja selama 30 hari. Tahap berikutnya adalah rekan-rekan peserta masuk ke lembaga diklat untuk mengikuti proses pembelajaran klasikal selama 6 hari. Yang membedakan antara distance learning dengan klasikal adalah dalam distance learning pendekatannya ketika masuk, rekan-rekan peserta dibagi menjadi 4 kelompok, 10 orang satu kelompoknya dan diampu oleh satu wideiswara. Sedangkan dalam klasikal, pendekatan peserta adalah pendekatan angkatan dengan pengajar tim teaching, kecuali pada agenda keempat, yaitu coaching dan seminar laporan aktualisasi. Pada masa klasikal ini, setiap agenda melaksanakan proses pembelajaran tatap muka. Selanjutnya, sistem atau teknis pelaksanaan dalam kondisi darurat atau keadaan lainnya.
Pembelajaran diawali dengan MOOC LAN. Setelah selesai mengikuti MOOC, maka dilanjutkan dengan proses pembelajaran distance learning. Dimulai dari agenda ke-1 pada pembelajaran e-learning sampai selesai dan ditutup dengan api semangat bela negara. Kemudian diikuti oleh agenda-agenda berikutnya sampai dengan pelaksanaan seminar rancangan aktualisasi. Dilanjutkan dengan pelaksanaan aktualisasi di tempat kerja sampai selesai dan ditutup dengan evaluasi kedua dan ketiga pada distance learning. Itulah rekan-rekan sekalian teknis pelaksanaan pelatihan dasar sesuai dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021. Pada video berikutnya, saya akan membahas dan akan memberikan contoh-contoh strategi pembelajaran setiap agendanya dan juga bagaimana hasil dari penugasan pembelajaran asinkronus pada pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil yang telah dilaksanakan. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.